Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Dan kali ini kami akan membahas mengenai konsep-konsep motivasi dari mata kuliah perilaku organisasi. Ketika kita memiliki sebuah tujuan yang ingin kita capai, salah satu yang kita butuhkan adalah sebuah motivasi. Dengan motivasi, kita pasti akan merasa lebih mudah untuk melakukan proses-proses yang kita lakukan dalam mencapai sebuah tujuan tersebut. Maka, apa sih motivasi itu? Menurut Robbins and Coulter, motivasi adalah proses kesediaan melakukan usaha tingkat tinggi untuk mencapai sasaran organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan usaha tersebut untuk memuaskan kebutuhan sejumlah individu. Meskipun secara umum motivasi merujuk kepada upaya yang dilakukan guna mencapai setiap sasaran, di sini kita merujuk kepada sasaran organisasi karena fokus kita adalah perilaku yang berkaitan dengan organisasi kerja. Memotivasi orang adalah proses manajemen untuk mempengaruhi tingkah laku manusia berdasarkan pengetahuan mengenai apa yang membuat orang tergerak. Kemudian selanjutnya adalah teori motivasi. Yang pertama adalah teori motivasi Abraham Maslow. Abraham Maslow singkatnya mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkan dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Bentuk piramid tersebut dari yang bawah adalah kebutuhan biologis, kemudian ketika kebutuhan biologis telah terpenuhi, maka yang paling atas adalah motif psikologis. Lalu selanjutnya adalah teori motivasi Herzberg. Menurut Herzberg, ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. 2 faktor itu disebutnya faktor higien atau faktor intrinsik dan faktor motivator atau faktor intrinsik. Kemudian selanjutnya adalah teori motivasi Douglas McGregor yang mengemukakan 2 pandangan manusia, yaitu teori negatif dan teori positif. Cara-cara memotivasi orang lain. Yang pertama, ketahuilah dari mana datangnya motivasi. Lalu yang kedua, mencari tahu apa yang menjadi masalah seseorang yang kita beri motivasi. Yang ketiga, mendengarkan setiap keluh kesah seseorang. Lalu yang keempat adalah carilah penyebab bukan akibatnya. Yang kelima, tidak mengkritik, lalu dapat menerima hal-hal baru. Yang ketujuh, memberikan inspirasi bukan koreksi. Lalu yang kedelapan, dalam memotivasi jangan membuat stres orang yang kita beri motivasi. Yang kesembilan adalah manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Yang kesepuluh, jangan lupa buat orang yang kita beri motivasi merasa nyaman dengan kita. Lalu yang ke-11, berhentilah berpikir bahwa kita sebagai motivator selalu benar, karena apa yang menurut kita benar belum tentu benar menurut dia. Yang terakhir adalah positive thinking. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dibagi menjadi 2, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Dalam faktor eksternal, faktornya adalah yang pertama lingkungan, yang kedua adalah pemimpin dan kepemimpinannya, yang ketiga tuntutan perkembangan organisasi atau tugas, dan yang terakhir adalah dorongan atau bimbingan dari atasan. Sedangkan faktor internalnya yang pertama yaitu pembawaan individu, yang kedua tingkat pendidikan, yang ketiga pengalaman masa lampau, dan yang terakhir adalah keinginan atau harapan masa depan. Jadi, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Bagi kamu yang sedang tidak bersemangat ataupun sedang bersedih, kata motivasi mungkin bisa saja membuatmu kembali bangkit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.